warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar sedikit tentang penjadwalan proses Sort Job First atau sering disingkat dengan SJF. Langsung aja, yuk. Oke, baiklah, kita akan masuk ke penjadwalan proses Sort Job First atau sering kita singkat dengan SJF. Oke, penjadwalan sendiri merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja. Penjadwalan SJF itu sendiri yaitu menjadwalkan proses dengan waktu terpendek terlebih dahulu atau burst time terkecil. Jadi, pada contoh penjadwalan SJF di bawah ini bisa kita lihat ada 4 proses yaitu P1, P2, P3, dan P4 dengan burst time yang berbeda-beda. Kita lanjut ke Gantt chart-nya yaitu P2, P1, P3, dan P4. Kenapa P2 duluan di proses? Karena P2 memiliki burst time terkecil yaitu 3. Kemudian disusul dengan P1 yaitu 8. Kenapa P1 8? Karena pada burst time P2 adanya 3, P1-nya 5, maka 3 ditambah 5 yaitu 8. Kemudian P3-nya 15. Pada P3 burst time-nya 7, maka 8 ditambah 7 sama dengan 15. Kemudian P4-nya 23. Karena pada burst time P4 ada 8 sehingga 8 ditambah 15 sama dengan 23. Kemudian nilai waktu tunggunya kita tulis P1-nya 3, P2-nya 0, P3-nya 8, P4-nya 15. Kemudian AWT, average waiting time-nya kita tambahkan. 3 ditambah 0 ditambah 8 ditambah 15 dibagi dengan 4. Kenapa 4? Karena 4 merupakan jumlah banyaknya proses. Oke, jumlah banyak proses. Maka hasil yang kita dapat adalah 6,5 mili detik untuk penjadwalan SJF. Oke, ini merupakan penjadwalan SJF untuk menentukan turnaround time-nya. Contohnya ada proses A, B, C, dan D. Dengan saat tiba 0, terus lama proses A10, lama proses B8, C9, dan D3. Kemudian tabel di bawah ada proses D. Kenapa D? Karena D merupakan burst time terkecilnya, yaitu 3 dengan nama proses 3. Kemudian disusul dengan B, C, dan A. Kita tulis saat tiba, kita tulis lama prosesnya. Saat mulai selalu diawali dengan 0. Kemudian pada B, 3. Kemudian pada C, 11. Dari mana didapat 11? Yaitu lama prosesnya itu 8. Saat mulai yang tadi itu 3, maka 8 tambah 3 sama dengan 11. Kemudian ada A20. Saat selesai itu didapat dari saat mulai ditambah lamanya proses. Maka saat selesainya D adalah 3, B 11, C 20, dan A 30. Turnaround time-nya kita tulis, kemudian kita jumlahkan atau kita tambahkan dari proses A sampai dengan proses D, yaitu 64. Untuk rata-rata kita bagikan 4, maka 64 dibagi 4 sama dengan 16. Itu adalah turnaround time untuk penjadwalan SJF. Selanjutnya penjadwalan SJF non-preemptif. Jadi penjadwalan SJF non-preemptif ini merupakan proses penjadwalan yang sedang berjalan namun tidak dapat disela atau dihentikan. Artinya bagaimana? Sekali proses ini berada di status running, maka proses tersebut akan terus berjalan sampai prosesnya selesai. Contohnya, ada proses A, B, C, dan D ya. Di sini mereka mempunyai saat tiba dan lama proses yang berbeda-beda. Kita lanjut ke Gantt chart-nya. Ini merupakan Gantt chart algoritma SJF non-preemptif tadi. A kita mulai dengan 0 dengan 8, merupakan burst time terkecilnya atau waktu terpendeknya, 8. Kemudian disusul C, kemudian disusul dengan B, kemudian D. Kita urutkan dari mulai A sampai dengan D. A 0 milidetik, B 8 milidetik. 10 dikurang 2. Waktu mulai dilayani B adalah 10 dikurang 2. Dari mana didapat 2? 2 didapat dari saat tiba B, 2. Maka 10 dikurang 2. Kemudian C, waktu mulai dilayani kurang waktu saat tiba, 8 dikurang 4 sama dengan 4 milidetik. 8 itu didapat dari Gantt chart-nya C,
mulai dilayani, kemudian waktu saat tibanya adalah 4. Waktu saat tiba C adalah 4. Oke, kemudian D, 15 dikurang 5 sama dengan 10 milidetik, yaitu waktu mulai dilayaninya 15, waktu saat tibanya 5 detik, maka didapatkan hasil 10 milidetik. Untuk AWT-nya atau average waiting time-nya, tinggal kita tambahkan, kemudian kita bagi 4. 4 merupakan banyaknya proses yang terdapat pada tabel, kemudian kita jumlahkan dengan hasil 5,5 milidetik. Ini merupakan contoh SJF non-preemptive. Selanjutnya kita masuk ke penjadwalan SJF preemptive, yaitu proses penjadwalan yang sedang berjalan dapat diinterupsi dan dipindah ke status ready. Artinya, proses ini merupakan kebalikan dari proses non-preemptive, yakni jika proses ini bekerja, maka prosesnya dapat disela dengan proses lain, sehingga proses ini akan kembali diproses setelah CPU menyelesaikan proses yang diselanya tadi. Kita masuk ke contoh. Contoh menentukan AWT untuk SJF preemptive. Ada proses A, B, C, dan D. Saat tibanya A0, lama prosesnya 8, kemudian ada B saat tibanya 2, lama prosesnya 5, C saat tibanya 4, lama prosesnya 2, dan D saat tibanya 5, lama prosesnya 6. Gantt chart algoritma SJF preemptive. Oke, ini ya. Dimulai dengan 0. Dengan A, lama prosesnya 8. Kemudian, waktu saat tiba kedua, muncul B, lama proses 5. Kemudian di bawah ada A6. Kenapa A6? Karena pada saat proses 0 ke 2 detik, itu dikurang dengan lama proses. Jadi, lama proses dikurang 2. Lama prosesnya 8 dikurang 2, jadi hasilnya 6. Sehingga ditulis di sini A6. Kemudian masuk ke proses ke-4, C dengan lama prosesnya 2, B3, A6. B sudah berubah menjadi 3. Kenapa 3? Karena pada saat waktu berjalan 2 ke 4, ada waktu 2 detik, maka lama prosesnya dikurang. 5 dikurang 2 sama dengan 3. B3. Kemudian masuk ke saat tiba 5, yaitu lama prosesnya D6, C1, B3, dan A6. Kenapa C1? Karena pada waktu saat tiba 4 ke 5, ada waktu 1 detik, sehingga lama prosesnya C dikurang 1, maka hasilnya 1. Kemudian, melakukan proses terkecil terlebih dahulu, yaitu C sama dengan 1. Maka kita tulis Gantt chart-nya 6 untuk menyelesaikan proses C1. Kemudian, terkecil selanjutnya yaitu B3. Tadi Gantt chart-nya 6, maka 6 ditambah 3 adalah 9, kita tulis 9. Maka B3 diproses, sehingga tinggal D6 dan A6. Untuk menyelesaikan proses D6, maka 9 kita tambahkan 6 sama dengan 15. Maka kita tulis 15 di Gantt chart-nya, kita tulis D6 dan A6. Kemudian, untuk menyelesaikan proses A6, 15 ditambah 6 sama dengan 21. Maka kita tulis di Gantt chart 21, A sama dengan 6. Maka semuanya telah selesai diproses. Sehingga kita urutkan proses A, B, C, dan D. A 0 ditambah 15 dikurang 2 sama dengan 13 milidetik. Di mana didapat 15? 15 didapat dari hasil Gantt chart A, yaitu awal mulai diproses. Duanya didapat dari mana? Duanya didapat dari mulai masuk antrian. Ini mulai diproses. Ini 2 mulai masuk antrian. Kemudian yang B, 0 ditambah 6 kurang 4 sama dengan 2 milidetik. 6 dikurang 4. Dari mana didapat 6? 6 didapat dari Gantt chart. Mulai diprosesnya B. 6 dikurang dengan 4. 4 awal masuk
antrian 4B. Oke. Hal yang sama dengan C dan D. Kemudian kita hitung AWT-nya, yaitu average waiting time. 13 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 4, kemudian dibagi 4. 4 merupakan banyaknya proses, sama dengan 20 milidetik. Itu merupakan hasil untuk mencari AWT dari SJF preemptif. Oke. Selanjutnya, kita akan menentukan turnaround time-nya. Proses A, B, C, D-nya kita tulis, saat tibanya kita tulis, lama prosesnya kita tulis, saat mulai yaitu 0 ya. Kemudian B2, karena saat tiba B2 kita tulis 2, kemudian C4, kenapa 4? Karena saat mulai 2 ditambah saat tibanya 2 menjadi 4. Kemudian D9, kenapa 9? Karena 4 ditambah dengan saat tibanya D5, maka kita tulis 9. Kemudian saat selesai itu didapat dari Gantt chart yang sudah kita tentukan tadi ya. Gantt chart yang sudah kita tentukan tadi. A-nya 21, B-nya 9, C-nya 6, D-nya 15 ya. Kemudian turnaround time. Turnaround time-nya itu saat selesai dikurang saat tiba. Saat selesai dikurang saat tiba. 21 dikurang 0, tetap 21. 9 dikurang 2 sama dengan 7. Kemudian 6 dikurang 4 sama dengan 2. Kemudian 15 dikurang saat tiba 5 sama dengan 10. Maka untuk mendapatkan jumlahnya kita tambahkan 21 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 10 sama dengan 40. Kemudian kita bagikan 4, maka dapat rata-rata 10. Ini merupakan turnaround time untuk SJF preemptif.